Halo Sobat Diskusi, gimana work from home-nya, gimana karantinanya? Waduh, ini adalah sebuah interview pertama Diskusi dengan salah satu narasumber yang kebetulan diadakan secara, apa ya bisa dibilang ya, lewat Zoom, lewat online gitu. Karena ya kita kan harus mengikuti anjuran dari pemerintah buat eh, di rumah aja kan ya. Dan bintang tamu yang pertama ini adalah sebuah kehormatan bisa menghadirkan The Queen of apa ya? The Queen of apa ya? The Queen Apa? of Cameo. Waduh, berat. Oke, Beb, Antara Nana Siracenur. Sobat Diskusi mungkin sering lihat penampilan dia sekilas-sekilas di film-film kayak mungkin di Pintu Terlarang jadi suster, terus di Madam X jadi TKW yang ini ya, yang sharing pengalaman ya. Kalau gue ingat. dominatrix, ya. Terus di catatan harian si Boy, lu pernah jadi asistennya Boy bareng sama Bang Joko kan nggak salah ya? Oke, jadi asistennya Ongki. Oke, dan terakhir gue nyari-nyari nih, pokoknya setiap setiap kali ada film-film karya terbarunya dari kalau orang-orang bilang katanya geng Kemang, gengnya Reading Room. Geng Itu pas, Nobar sebenarnya. itu Sebenarnya geng Nobar. pasti ada Mbak Bubu alias Mbak Nasira Cenur ini jadi cameo. Dan ternyata benar di Gossip Girl Indonesia barusan ada juga. Jadi Kelihatan ya? Aku belum kelihatan nonton loh wah. hasilnya. Soalnya Kenapa? syutingnya cuma sebentar. Aku belum nonton hasilnya. Kelihatan, mukanya ada. Oh kelihatan dong. Close up pula. Oh, aku lagi melihat Amanda Rolles. Cantik banget ya emang ya Bangga tapi ya. banget. And she's so smart. I love Iya, her. iya, iya, I know. Dan pokoknya atraktif banget sih itu orang. Apa kabar, Ya, Mbak Bubu? baik, Vincent. Aku nyebutnya apa sih? Sobat Noskusi boleh. Noskusi, nggak pakai N lagi. Notusi. Noskusi. Oh, Nonton dan gitu. ikuti, sedap. Iya, pokoknya tuh kalau misalnya teman-teman kalau aku diminta sama Teteh Nia mau Hmm. disuruh cameo jadi batu juga nggak mungkin nolak. Jadi ya itulah Gossip Girl yang Oh, dadakan gitu ya. passion ya. Passion sama 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 patung sih. Kalau udah ada yang callingan, ini callingan Teteh Nia. Oh ya udah, di mana saya hadir gitu kan. Kalau abang suka jebak. Kenapa? Kalau abang Biasa gimana? yang pas Gundala itu kan lucu banget. Ah, jadi nggak dikasih tahu Pas dari awal tuh, deh. Nggak plan. emang kan niat. Itu sebenarnya aku lagi ngelobi Hmm, ngelobi untuk jadi publisisnya Gundala. hmm, hmm, Abang itu kan paling nggak suka, paling nggak percaya sama KKN. Dia tuh nggak hmm, mau hmm. mentang-mentang sama aku deket banget kayak kakak adik, udah gitu dia rekomendasi aku ke screenplay Bumi Langit Screenplay. gitu kan. Jadi dia bilang, Dek, kalau kamu kan aku bilang, Bang, aku cobalah jadi publisis film kau lah, Gundala gitu. Terus dia bilang, ya udah kau pitching aja sendiri. Pokoknya aku cuma kasih tahu produsernya ini sama ini. Ya udah kamu kamu apa Hmm, hmm. introduction ke mereka, kamu mendekati mereka sendiri gitu. Ya udah dong. Aku kan kalau benar-benar pingin sesuatu kan gigi ya, Nek. Kejar banget ya. Datengin datengin Pak Wiki, datengin Pak Koko, sampailah akhirnya ada syutingnya Abang. Abang bilang nih ada salah satu produsernya di sini. Oke, aku gue lagi jangan aku kamu lah. Gue lagi hamil 9 bulan. Itu lagi gede banget hamilnya Oh, 9 jadi itu bener bulan. asli ya, Paloma ya? Beneran, itu lagi hamil Paloma. Orang gue cuma datang masuk hati apa pendekatan gitu kan sama salah satu orang produksinya gitu kan supaya gue Heeh. bisa pitching jadi publisis. Tiba-tiba abang bilang jam 1 Pak jam 12 malam, udahlah kau tunggu aja. Kamu belum bisa sempat ngobrol nih sama dia, nanti tunggu. Mendingan kamu jadi ekstra aja. Hah? Hah? Dasar banci tampil ya kan. Ya udah deh, jadi apa aku? Ada Zoom close up nggak? Ada, bisa diatur. Oke, oke. Nggak apa-apa pakai baju ini, nggak apa-apa. Jadi gue ikutan lah sampai jam 4 pagi nungguin. Tapi gue nggak tahu itu adegannya disuntik. Jadi pas Maksudnya, udah mau oh, itu kan abang langsung yang, Dek sini dek, ayo ini ketemu sama ahli makeupnya, Darwin Se gitu kan. heeh. Oke, hai gitu kan. Oke, dilihat dulu tangannya ya, adegannya disuntik. Hah? Mau mundur udah nggak bisa. Walaupun itu kan nambah nambah kulit ya ceritanya Heeh, ya. heeh, Cuman kan heeh. lo ngeliatin kayak jarum masuk beneran. Betul. Jadi gue kayak, ya ampun gue terjebak jam 4 pagi demi gue dapet gig sebagai publisis Gundala.
gue disuntik Jadi waktu gitu. Terus syuting itu belum dapet ini ya, belum deal sama studio. belum deal belum. Abang Oh tuh my gitu, god. gue tuh mesti usaha sendiri dan untungnya berhasil ya. Kalau enggak itu suntikan tidak ada gunanya. Untung tampil Ya, dipakai ya adegannya ya. Oke. gitu, lucu banget. Ya udah, Ngomongin itulah. soal cameo ya, Beb ya. Gue penasaran, pertama kali gue lihat lo itu di layar itu dan langsung gue, ini siapa sih kok menarik banget orangnya. Waktu itu gue nggak tahu kalau misalnya lo adalah anaknya Ibu Yayang gitu kan. Yang gue lebih tahu kan Ibu Yayang kan. Ya, Terus gue cari tahu ini siapa sih waktu di kredit gue cari tahu. Kalau salah waktu pertama kali itu di yang pertama kali gue notice di Pintu Terlarang, tapi sebelumnya kayaknya di Madam X dulu ya nggak salah ya. Atau di iya yang di betul. mana dulu? Iya, Madam X. Pertama kali banget Madam X bener ya? Atau sebelumnya pernah Iya, ada tapi gue nggak notice atau gimana? eh mereka bilang saya monyet juga. Itu kayak sebelum Madam X apa belum ya? Gue lupa. Itu juga mereka bilang saya monyet, filmnya Mbak Jenar. Gue ikut main juga. Muda? Muda dari mana? Matanya udah berkerut gitu. Lihat deh, tetenya udah turun. Padahal kecil loh, Bo. Gimana kalau segede gue? Nah itu lucu. Biasalah gue pakai baju seksi, gue inget banget. Cuman pada saat gue ngomong apa, kameranya ikut bergetar. Jadi kayak badan gue lagi bergetar gitu. Mbak Jena tuh sampai ketawa ya ampun, hanya bisa terjadi pada kamu gitu kan, Bo. Gue nggak inget adegan lo waktu itu yang mana ya? Apa di klub malam bukan sih? Iya Ah. benar. Di klub malam gue juga agak lupa, cuman di sebuah pub gitu deh. Yang gue inget itu yang di kebun binatang punyanya Mas Edwin ya. Yang Itu bukan cameo, itu salah satu pemain, jangan betul, sedih. betul, betul. Gue shock dong itu penampilan lo seperti itu. Gue Oh, gila, berani itu banget lima astaga. halaman 5 halaman sendiri tanpa di-cut. Gue baru pulang dari SF. Waktu itu masih pacaran bolak-balik. Gue baru pulang jet lag, syutingnya di kota, ya tempat begitulah ya ceritanya ya. Itu bener-bener one take oke dan tidak ada di cut segala macam. Gue mesti ngafalin dan gue lagi belum tidur. Itu what an experience sih. Dan ternyata pas gue lakuin banyak banget yang suka. Sampai sekarang gue belum nonton. Serius? Setiap kali postcard from the Zoo diputer, makanya Edwin udah marah-marah. Gue either nggak di Jakarta atau gue nggak bisa nonton. Udah. Jadi kayak gue penasaran banget. Dan itu one take doang ya? Iya. Karena gue Oke. sampai bilang, yang nulis kan one of my best friends. Gue tanya sama Daud, Daud ini nggak dipotong-potong? Enggak. Edwin lagi kan, idealis gitu kan. Edwin ini nggak mau cut gitu. Enggak. Gue untung lancar. Luar Sebenarnya aku bisa biasa. main, pemirsa. Tuh kan. Coba Gitu. cerita pertama kali banget di Mediaman itu gimana ceritanya sih bisa dapet diajakin Teteh. Itu Teteh berarti yang ngajak atau siapa atau Lucky? Madam X. Teteh. Teteh. Bilang gimana tuh Teteh waktu itu? Gue udah lama banget, gue lupa kronologisnya, tapi gue ingat saat kejadian yang lucu karena si abang juga tuh, kemarin dia ngepost tiba-tiba foto gue pakai baju di film Madam X yang tidak TKW itu ya. Enggak, yang TKW masih mending kan, abis TKW gue berubah menjadi tidak TKW kan? Lo nggak ingat? Iya, benar ingat. Yang pakai cambuk segala macem. Nah, kalau dulu kan belum ada aturan-aturan baju di film ya, masih Lucky. Tapi lucunya adalah gue datang, maksud gue udah semangat, gue akan muncul di sebuah filmnya Lucky. Dan gue saat itu tuh belum sahabatan sama Lucky kayak sekarang. Terus gue ingat banget, saking gue penurutnya, pas gue datang kan wardrobe-nya tuh Tania Suprapto ya, Mbak Tan. Gue datang langsung yang, hai Mbak Tan. Terus dia bilang, halo Bubu, kamu pakai ini ya. Dia kasihlah si baju yang gue pakai di film itu. Nggak tahu kenapa di pikiran gue tuh namanya juga baru pertama kali kan nurut banget ya. Nggak ada gitu pikiran nego-nego. Kalau sekarang kan sombong ya, bajunya nggak ada pilihan gitu kan. Divanya keluar. Dulu kan nurut banget ya. Oh oke. Langsung gue pakai dong. Pas gue pakai ya Allah Tuhan kok seperti ini, matilah gue. Udah acting kelar. Udah keren segala macam, semua happy. Aku juga ya udahlah happy juga, seneng. Tiba-tiba Lucky bilang gini, Bo, seneng deh lo hanya pakai yang itu ya. Gue langsung, hah? Emang ada pilihan, Bo? Iya, jadi Lucky tuh saking kasihannya sama gue tuh udah ada level A yang paling memalukan, level B, level C. Jadi gue boleh milih, Bo. Tapi Cuman disiapin yang maluin dulu ya? yang malu dulu.
Mbak Tan ya udah gue udah nggak milih, dikasih yang paling paling mengeluarkan aura kasih gue gitu. Wah itu lucu banget sih. Udah sekarang sahabatan. Iya, 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 iya. Terus habis Gitu. itu jadi ketagihan ya. Jadi kayak mungkin orang-orang pada terkesima sama penampilan lu. Kayaknya ini yang menarik ya kalau misalnya si Bubu ini jadiin cameo tampil bentar-bentar gitu. Gitu. Nggak tak kayaknya Babang kan kayak ini nggak bukan pertama kalinya di Gundala. Kalau sebelum-sebelumnya gimana dia pendekatannya waktu misalnya di pintu terlarang deh. lupa. Oh itu kayak kalau kalau si Aka sama Abang mah paling kita yang bang, aku main lah. Ya udah, mau nggak kamu jadi suster? Hah, aku udah ngomongnya. Ada satu baris kayak gitu. Jadi biasanya kita ganti tampil kalau Abang. Kalau Teteh biasanya mepet-mepet. Bubu mau nggak jadi ini? Ya udah, ayo gitu kan. Macam-macam caranya. Apalagi yang berkesan ya. Aduh, pokoknya semua sampai ada joke, semua performance gue sebagai cameo. Kalau kata nyokap gue bukan cameo. Cameo itu adalah nih nyokap gue di bawah kalau dia dengar pasti marah-marah. Cameo adalah diri lo menjadi lo Diri sendiri di sendiri. film itu. Cameo. Jadi sebenarnya namanya ini special appearance. Kalau Oke. nyokap gue dengar, halo ibu, ini maksudnya special appearance. Anyway, kalau special appearance gue digabungin, 2 menit gue digabungin nih, semua film yang gue Jadi pakai film misalnya deh. 20, udah jadi satu film 2 jam, bro. Layar lebar gue satu. Lu bikin show diri sendiri aja lu. Cuman sekalinya gue jadi peran utama sama Mbak Sekar, filmnya nggak masuk Indonesia, jadi emang ciong. Yang mana sih itu? Yang mana yang Mbak Sekar? Serial Pak D yang main almarhum Alex Komang. Itu ensemble cast, semua main. Ada siapa ya? Aduh, banyak banget Tahun deh. berapa ya? Nggak pernah. Aku nggak pernah dengar. Waduh, Pak, belum kawin lah pokoknya gue. Itu ensemble cast dan gue peran. Gue jadi suami istri sama Ferdi Sulaiman. Dapat 20 episode. Oh, Dan oke. sekarang itu gue di TV apa. Jadi dan abis itu kita become good friends juga sama Mbak Sekar. Seru lah. So far happy dengan special appearance. Belum ada tawaran atau pengen banget sih benernya pengen jadi yang porsinya jadi peran pendukung lah atau peran utama malah langsung gitu. Gue mau aja, tapi belum dapat rezeki ke sana, ada aja. Gue tuh malah lakunya kalau lagi hamil. Waktu hamil aja ikut main Half World, udah gitu My Stupid Boss, apalagi ya. Lagi hamil tuh pasti dapat. Nah sekarang kan gue udah gak mau hamil lagi. Goodbye ya. Jadi tiap kali hamil selalu ada aja gitu datang ya. Selalu. Coba yang dulu. lucu pas Hunter dulu apa? Hunter. Hunter tuh rezekinya apa ya Hunter? Hunter itu, waduh gue lupa. Kalau Chase yang paling banyak main film tuh waktu gue hamil Chase. Hunter tuh kalau nggak salah kayak fashion show. Pokoknya gue eksis banget lah kalau lagi hamil. Kayak auranya double gitu ya, Bro. Pada saat badan gue jadi, nggak ada yang ngajak. Paloma satu film aja berarti ya? Kenapa? Yang waktu hamil Paloma satu film aja berarti ya? Gundala doang, iya, Gundala. Gundala Okay. sama fashion show, sedap. Wah, hamil fashion show gua. Itu emang apa keinginan terpendam dari dulu banget kan? Bapak sutradara, ibu aktris. Waktu kecil gimana sih? Pengen nggak sih kayak ngeliatin mereka lagi syuting, Bu, ikut syuting apa Bu gitu? Atau gimana? Sebenarnya sih karena gue tumbuh sama nyokap bokap dan nyokap bokap sering syuting dan gue dibawa terus, malah ada momen di mana gue nggak mau di dunia film. Makanya gue sempat anti banget sama dunia film sampai akhirnya bokap meninggal. Gue masuk UI, bosen drop out. Masuk Trisakti Hukum, bosen drop out. Akhirnya yaudah deh, gue coba IKJ. Masuk IKJ, lulus di IKJ jadi sutradara. Tapi awalnya tuh antipati nggak mau gitu loh. Jadi kayak kualat. Nah sekarang kenapa udah bosen apa gimana? Iya, kayaknya karena itu mulu yang dilihat kayak sosok aku mau yang lain kayak gitu. Tapi ternyata memang baliknya ke situ lagi. Kalau ditanya apakah gue mau dengan peran beneran, maksudnya dalam arti kata yang porsinya cukup sebagai peran pembantu atau supporting actress, of course gue mau, tapi memang belum dapat aja.
gitu, gitu. oke. Belum dapat yang cocok. Heeh. Atau mungkin udah waktunya produce sendiri atau directing sendiri mungkin. Dulu kan seperti ikannya juga tuh katanya. Justru gue sempat bikin film Working Girls. It is a Oh ya, feature Working film Girls. documentary. Produsernya kan Teteh, Kaliana Shira, Ibunya Dinata. Itu sama itu is omnibus dan gue dan Daud sebagai penulis, gue director dengan dua sutradara lainnya, ada Samaria Simanjuntak yang jadi good friend juga, dia udah beneran jadi sutradara, sama Yosep Angginun, dia juga di omnibus itu dan dia jadi sutradara beneran. Gue doang yang pemalas, makanya jadi publisis. Orang itu dimarahin Bang Joko sama Koko Richard, ayo Bu bikin film. Bukan males sih, kayaknya gue hanya pingin cepat-cepat instan dan mungkin deep down inside ada ketakutan yang gue belum bisa Handle. sampingkan. Ketakutan dalam arti kata gue perfeksionis dan I'm very hard on myself. Di pikirannya tuh udah banyak gitu. Kalau mau bikin ini, gue mesti ini, nanti ini. Pokoknya gue mesti lebih bagus, gue nggak boleh, gue mesti ini. Kayak gitunya tuh masih Haunting ya. mengoverkan. Nanti dibandingin sama bokap, kayak beban, masih ada lebih ke Betul. beban. Tapi at the same time gue yakin, gue sebenarnya percaya kalau memang gue pingin banget, gue bisa melalui itu. Tapi keinginan itu belum ada, gitu. Kalau ide Memang cerita banyak jalannya ya pasti ya. banyak. Kan sempat ini juga ke Korea waktu itu sama Daud juga. Ada satu calon cerita yang sampai masuk kompetisi di sana. Jadi Pitching tuh. sempat mengikuti sama Sly juga, Sly Kacang. Sempat mengikuti apa namanya jalurnya, oke gue mau bikin film ini. Sampai sekarang pun masih ada keinginan itu. Cuman ya itu ya, mungkin rasa takut gue untuk mengecewakan diri sendiri atau perfeksionisnya itu, gue masih terlalu malas untuk menghadapi itu. Gitu. It's all my own battle lah. Mudah-mudahan nanti ya ketika umur 50 tahun, Bo udah tua. Amin. Siapa tahu ntar ada dapat panggilan secara khusus kan dari innernya gitu. Iya. Kalau sebagai publisis, Mbak, sejak kapan sih jadi apa? Kiprahnya di publisis tuh awalnya gimana sih ceritanya? Sebelum ada publisis deh. Oke. Sebenarnya gue pertama kali jadi publisis sebelum publisis. Jadi gue sendirian. Film pertama yang gue handle itu filmnya Mbak Mira sama Mas Siri, Atirah. Oke. Atirahnya. Baru banget dong berarti, nggak terlalu lama ya masih ya? Atirah tuh 2015 ya. 2016 tuh kalau nggak salah Gali dan Ratna. Atirah tuh sebelumnya, 2015 kalau nggak salah. Pokoknya itu the first gig. Jadi yang kasih gue chance untuk menjadi publisis pertama adalah Mbak Mira. Dan saat itu juga gue nggak kerja sendiri. Maksudnya gue sendirian, tapi ya ada tim yang Mbak Mira juga di sana yang gue ada emotion segala macam juga. Jadi gue banyak belajar dengan mereka. Jadi Mbak Mira tahu seperti biasa, if I want something kan I go for it gitu ya. Jadi gue udah niatin, udah mau mulai menjual nama gue untuk kalau ada pitching gue diajak gitu kan. Jadi gue udah sounding tuh, Mbak Mira, kapan kalau ada film, aku coba dong jadi publisis gitu. Karena saat itu sih gue cuma mikir, saat itu gue masih kerja corporate juga. Kalau nggak salah itu gue lagi kerja sebelum di Sampurna. Jadi sebelum di Sampurna tuh gue lagi di F&B industry, jadi marketing, head of marketing juga. Cuman ada publisis itu sebenarnya passion gue ketika gue masih lebih muda, yang gue nggak pernah kejadian gitu kan. Nah, apa jadi sih yang bikin itu yang memicu pertama kali yang bikin lu tertarik banget, gue pengen ini jadi publicist gitu waktu itu? Sebenarnya sih se-cheesy gue ngatin John Badalu, dia keluar negeri mulu hidupnya. Kalau se-cheesy itu gitu. Jadi gue ngeliat dia, aduh, I really wanna do that. Walaupun yang gue lakukan sekarang nggak ada hubungannya sama yang John ya, karena itu beda ya, itu program director apparently ya. Nah, itu kayak belanja film kan ya. Cuman, nah itu nanti ada arahnya ke sana, gue akan cerita. Cuman pada saat itu yang gue kira kan one of the path untuk menjadi publisis nanti bisa begitu. Jadi gue kayak, wah seru juga nih kayaknya gue passionnya tuh agak-agak mengarah ke sana. Karena kalau lo lihat kerjaan gue, kan gue 7-10 tahun di F&B industry, hospitality industry ya, pegang Oppo Group waktu itu, sama di jadi promotion sama marketing
PR, walaupun gue nggak belajar PR, gue belajar film, tapi PR itu selalu ada di diri gue karena mungkin communication skill gue yang otodidak dan juga network gue yang lumayan berkembang gitu kan. Jadi itu adalah kekuatan gue lah. Nah, udah penting kalau banget hal ya kayaknya itu ya. Insya Allah. Nah, kalau hal itu gue punya, plus gue punya passion film, kalau digabung kan jadi publisis. Sebenarnya kan gitu kan. Jadilah ketika gue 7 tahun menggunakan itu di dunia yang lain, which is F&B dan apa namanya dan hospitality industry, gue mulai yang kayak, duh film seru juga nih ya. Gimana kalau gue jadi marketing tapi di film gitu kan? Karena gue juga se-surface mungkin gue tuh pernah kayak, lo tau kan film holidaynya si itu siapa yang dia tukeran rumah? Iya, Kate Winslet sama Cameron Diaz-nya kan? Iya. Cameron Diaz kan di situ kan jadi sutradara, jadi editor trailer kan? Iya. Itu momen shallow gue lagi tuh. Pas gue ngeliat, gila, gue mau tuh karena nggak usah lama, gue cuma ngurusin trailer doang. Dan kayaknya I know what to do gitu kan. Gue jadi tuh di situ jadi gabungan antara Joe Badalu sama Cameron Diaz itu menjadikan gue pengen jadi publik ya. Walaupun itu adalah kombinasi yang salah ya, bukan nggak usah diikuti ya teman-teman. Beda banget ya pada arahnya. Dan gue masih agak muda waktu itu, jadi kan pingin yang serunya, pingin yang senengnya. Udah anyway, gue sounding lah ke Mbak Mira segala macem, nggak langsung dipanggil. One day Mbak Mira WhatsApp, Bu, kamu masih mau jadi publisis? Hah? Kenapa Mbak? Ini aku lagi butuh publisis nih buat Atira. Hah? Tapi saya belum pernah jadi publisis loh Mbak. Nggak apa-apa, nanti kamu diajarin sama yang lain. Oh gitu-gitu, ya udah. Jadilah gue jadi publisis pertama kalinya itu Atira. Nah, saat itu karena itu ibarat kata hobi doang gitu ya, kayak sampingan. Setahun tuh gue cuma 1 film apa 2 film. Gue set diri gue. Tahun depannya itu ada Gali dan Ratna. Udah contekannya di sini. Ada Gali dan Ratna. Pokoknya tahun depannya itu gue langsung kayak setahun 2 film gitu kan. Udah di Gali dan Ratna juga gue masih sendirian. Abis itu 2016 Atira, 2017 Gali dan Ratna dan Posesif. Itu gue masih sendirian. Maksudnya sendirian dalam arti kata belum ada publisis ya. Tapi gue of course ngambil orang untuk kerja di tim gue gitu. Freelance gitu kali ya. Apa? Freelance maksudnya. Masih freelance, sama tim freelance. Iya. 2018 ada Jelita Sejuba dan Aruna dan Lidahnya. Nah, di Aruna dan Lidahnya inilah gue dipertemukan sama si Edi, produsernya Aruna dan Lidahnya, dan Mbak Dede, gue, Mbak Vivi, sama Ivan. Dan ternyata wow, triangle Bermuda ini gitu kan. Gue yang jago jualan sana sini dan managing semuanya, Mbak Vivi sebagai head of strategy, dia yang bikin planning segala macem, Ivan head of content, dia yang nulis, dia yang copyright, dia yang bla 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 segala macem. Nyambung lah kita bertiga. Disitulah lahirnya Publicis. Dan yang tadinya gue setahun cuma 2 film, tahun lalu kita 11. Tahun ini sebelum pandemik 11 juga ya. Cuman karena pandemik kita ada 8 film yang alhamdulillah bukan cancel tapi memang karena dibanding dulu ya. Yes. Tapi kemarin pas Desember aja itu udah full tahun ini. Jadi gila alhamdulillah banget. Jadi memang wah ternyata enjoy banget ya. Ya udah jadi sekarang jadi diseriusin deh. Gitu. Luar biasa. Jadi pertama kali Mbak Mira Lesmana itu dipertemukan, lu yang bikin timnya atau udah dipertemukan sama tim yang udah dibangun sama Mbak Mira kayak Mbak Ade gitu? Gue di Mbak Ade udah nggak ada saat itu. Gue bikin tim. Yang bantuin gue saat itu lebih kepada si Emotion. Ada Mas Edi yang tinggi, partnernya Mas Emir gitu kan. Jadi mereka supervisi dan membantu gue karena gue belum I have no idea what to do dan gimana segala macem. Belajarnya dari Mbak Mira banyak dan juga dari mereka, dan at the same time ya udah gue mulai comot sana comot sini gitu loh sebagai orang media, orang ini gitu. Nah ternyata it works dalam arti kata ternyata nih kayaknya seru juga di Gali dan Ratna. Gue dipanggil lagi, Bu ayolah sama kamu. Ya udah gue panggil lagi timnya kayak gitu. Sampai lama kelamaan kok terus menerus ya. Nah, ya udah dijadiin Publicis deh. Aduh, gila. Kalau dari pengalaman lu sebagai publicist, Bu,
lu lebih milih mana nih? Misalnya lu dikasih budget segini nih, tapi tapi lu bisa bebas berkreasi, pokoknya lu pakai pakai budget segitu tuh cukup buat apa aja, lu terserah lu idenya mau ngapain aja. Atau lu budget lu nggak nggak terkira, tapi nggak usah bikin yang aneh-aneh deh, udah ngikutin aja apa yang biasa aja, yang template gitu misalnya. Lu lebih milih mana? Kalau gue sih selalu, dan gue dan Mbak Vivi dan Ivan selalu yang pertama, karena mungkin yang membedakan, ya bukan yang membedakan sih, gue nggak bisa bilang gitu. Yang kita selalu ingat, Poplisi selalu ingat untuk lakukan adalah kita nggak mau treat semua film sama, gitu kan. Dan itu agak sangat bahaya ketika kita menjadikan sebuah template itu adalah yang itu terus, karena akhirnya tidak ada ciri khas dari marketing film itu sendiri. Karena tiap film itu kan pasti approach-nya beda. Walaupun sama genre-nya. Misalnya let's say tahun lalu kita alhamdulillah pegang Pengabdi Setan. Tahun lalu kita pegang Ratu Ilmu Hitam. Terus tahun ini kita akan pegang film horor lagi misalnya. Walaupun sama-sama horor, tentu aja ceritanya beda. Kayak tahun lalu tuh contoh yang bagus ketika dalam bulan yang sama, ini imagine kita pernah satu bulan tuh empat premier. Mampus. Jadi kayak sebenarnya nggak sehat-sehat banget ya, tapi pada saat itu ada 2 film yang jadwalnya mundur. Jadi kayak ya udah mau nggak mau sebagai publicist kita, iya, dan kita mesti tetap treat semua film itu special. Jadi kayak mereka juga nggak bisa punya perasaan, wah lo lagi ngusin yang lain, nggak bisa. Jadi ya ketika kita dengan film tersebut ya film tersebut. Nah pada saat itu ada 2 film yang back to back kan, film horor, yaitu Ratu Ilmu Hitam sama perempuan Tanah Jahanam, PTJ. Itu treatmentnya totally different thing gitu kan, dan we have to be really professional dalam benar-benar memagari limitasi kita. Ketika kita dengan si A, ya kita dengan si A. Ketika kita dengan si B, kita dengan si B. Nggak boleh kita campur adukan, dan kita mesti menjaga privacy dan juga professionalism dari kedua film itu gitu. Jadi bahaya banget ketika wah yang works di sini gue tahu di sini, ya itu nggak bisa kayak gitu. Tentunya pastinya ada originality di cara marketing atau promosi atau juga PR-ing kita gitu. Dan I think that's why alhamdulillah Poplicious juga di hire sama beberapa klien, terus kembali di hire karena ya itu yang kita jaga. Kalau enggak mah semua bisa melakukannya kalau template ya kan, they don't need us. Makanya itu, oke. Biasanya dari klien ada target nggak sih? Gue harus berapa juta penonton misalnya gitu. Kalau gitu tanggung jawab lu gimana nih gitu? Kita target nggak sih biasanya? One thing for sure, publicist itu tanggung jawabnya nggak langsung ke tiket sales. Jadi gini, nggak ada gitu di kontrak gitu nggak ada. Kalau so far ya yang kita lakukan ya, yang publicist lakukan, karena kontrak itu lewat gua. Jadi kalau misalnya ada kontrak, nggak ada gitu tulisan pasal A, kalau tidak mencapai segini, potongannya dipotong, nggak ada. Kalaupun ada, pasti gue tidak akan setuju. Kenapa? Iya. Tiket sales atau jumlah penonton itu kan memang adalah goals dari produser. Kita sebagai hire oleh produser atau PH, dan kita bagian dari head of marketing atau head of promotion film tersebut, of course goals-nya dia adalah goals-nya kita juga. Tapi not necessarily langsung ke situ gitu kan. Bukan simply the only one ya. Betul, tapi pastinya semua yang kita lakukan, eksistensi daripada film, message daripada film itu yang muncul di publik, muncul di media, kerjasama dengan partner, segala macam, semua itu larinya untuk, of course, siapa sih yang nggak mau jatuh-jatuhnya, of course, ke tiket sales gitu kan. Cuman nggak langsung ke situ. Jadi ketika kita meeting film atau segala macam, apakah kita tahu jumlah penonton atau nggak target dari PH? Of course, most of the times kita tahu karena ketika kita meeting, kita bahas gitu. Tapi apakah itu, wah publisis lo tanggung jawab lo cari ini? Enggak, definisi publisis tidak. Definisi publisis adalah, kalau buat kita adalah, buat gue pribadi lah, atau publisis, kita nge-treat film itu sebagai sebuah brand atau produk gitu. Dan bagaimana message komunikasi ini mesti benar sampai tersampaikan ke media dan juga ke publik. Itu yang terpenting. Gak mungkin si tiket sales dapat tercapai kalau komunikasinya salah. Gitu. Nah, kita punya a part di situ, tapi bukan itu goals kita utama gitu.
Oke, kayak gitu kan benernya parameternya agak-agak nggak bisa dilihat langsung secara statistik ya. Itu gimana lo? Parameternya apa lo selama ini yang diminta sama klien rata-rata apa sih parameternya? Kasih sayang. Yang penting kalian sayang sama kami, jadi kami dipilih lagi, enggak. Apa ya? This is a good question. Atau evaluasi deh apa gitu. Enggak, kalau kalau kita sih, yang pasti sih setiap kali film itu selesai, film itu Mm-mm. udah turun layarnya, kita kan akan selalu kasih report, Mm-mm. PR Mm-mm. report gitu. Nah, PR report itu udah pasti ada rumusnya, Mm-mm. ada ya kayak di company-company lah, eh PR value yang lo udah dapatkan karena lo punya media partner ini, karena lo udah muncul di sini-sini, karena lo udah ngejalin aktivitas ini, itu berapa dan apa aja. Itu lengkap. Nah, Mm-mm. itu yang kita kasih ke Oke. klien dan biasanya klien dan PH itu butuh atau produser itu butuh si report itu kan untuk feedback mereka sendiri Mm-mm. dan Mm-mm. juga untuk kalau mereka meeting juga misalnya dengan investor dan juga sponsor dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya itu Oke. sih. Kalau tahun ini nih gimana nih gara-gara ada pandemi corona ini? Pusing gak Gimana lo ya? tiap hari mesti? Gue lihat dari Instagram lo kayaknya tiap hari pusing, meeting Zoom mulu. Zoom. Makanya meditasi perlu ya, langsung meditasi. Gue jadi meditasi banget sekarang. Pada kelabakan gak sih PH-PH ini kayaknya pada, aduh gimana nih film gue gitu. Iya sih, in a way of course, karena menurut gue kan semua pasti punya masalah yang sama. Kita kan punya battle yang sama lah gitu kan. Mm-mm. Cuman mindsetnya tapi lebih kepada postpone gitu. Jadi beda sama beda sama mungkin industri lain yang kayak restoran yang lo lebih terdampak langsung gitu loh. Kalau Mm-mm. kalau gue melihatnya ya. Tapi ya kayak kayak buat Publicis ada 8 film kalau nggak salah yang gue hitung yang on hold. On hold dalam arti kata yang tadinya udah di set up tahun ini akhirnya kan diatur ulang gitu ya, jadwal rilis, jadwal event produksi segala macam. Tapi memang tiap minggu, tiap hari atau tiap week itu kita tetap melakukan Zoom meeting gitu karena kita juga masih masih punya hope dan masih punya timeline untuk melakukannya di tahun ini. Jadi yang tadinya lebih mepet mungkin kita yang tadinya seminggu sekali meeting sekarang cuma 2 minggu sekali meetingnya kayak Mm. gitu. Nah kayak kemarin yang kita lakukan yang paling pertama kan Virgo ya. Virgo itu udah Mm. launch pemain. Akhirnya Mm. kita melakukannya dengan digital. Kita announce di IG Live. Lalu minggu depan akan ada presscon digital buat salah satu film juga yang Publicis pegang gitu. Untuk apa namanya ada sebuah milestone lah yang kita capai. Jadi kita mencoba semaksimal mungkin untuk tetap memaksimalkan ranah digital untuk mendapatkan objektif yang kita mesti dapetin gitu. Mm. Apakah ada adjustment di cara kita bekerja atau dari goals atau dari timeline kita? Of course ada. Cuman so far sih ya I hope pandemik ini nggak kelamaan. Kalau 3 bulanan aja, kayaknya untuk bangkit masih oke. Mm. Masih ya udah masih susah, cuman ya masih bisa. Cuman ya nauzubillah min dzalik kalau sampai lebih dari 3 bulan, then it's gonna be a huge problem dan headache gitu sih. Ya takutnya kan kalau misalnya apa agak lama dan pada akhirnya ketika udah mulai dibuka lagi bioskop, terus pada rebutan pada jadwal semua, mampus nggak lo tuh kayak gitu tuh? Ya nggak sih? Sebenarnya yang bukan gua, distributor dong. Ya, Eksibitor yang lebih mampus. ya lu juga Yang juga pada akhirnya lu juga kinerja jadi Oh, tiap tiap karena minggu ada barengan ya? ini. Karena Heeh. barengan ya? Iya. Kakak nggak apa-apa, yang penting invoice-nya juga barengan, Kak. Kami sudah Amin. terlatih bulan 4, jadi asal invoice-nya barengan, kami lakukan. Ini jadi dari film-film yang bakal rilis tahun ini kan sebenarnya timeline-nya jadi memanjang ya. Dan automatically gimana tuh? Lu biasanya kontraknya per sampai rilis tuh lu bisa pasti perhitungkan dong. Berarti gue dalam bikin promosi dalam rentang waktu berapa bulan misalnya. Tapi karena ada kayak gini lu jadi bisa setahun, bisa lebih panjang gitu kan. Itu gimana Ya. lu tetap stick to di initial Kontrak initial atau enggak? atau lu kasih penyesuaian lagi, tawarin penyesuaian lagi mereka gimana? Ini sebenarnya yang masih gue
dipikirkan dan sebenarnya masih to be discussed untuk gue Mhm. bahas ke PH-PH kesayangan gue tersebut gitu. Mungkin sisi kemanusiaan gue lebih kepada ya udah we're in this together gitu kan Mhm ya. mhm. Cuman ya belum mengarah ke sana aja. Tapi ya Jalani I'm aja dulu sure gitu kali ya. apa? Ya sekarang jalanin aja dulu yang bisa dilakukan Iya, kayak gitu. kita lihat kalau misalnya mundurnya nggak kejauhan ya udahlah, yang penting balik lagi. Cuman kalau misalnya kejauhan, and then we can talk about it. Yang penting apa ya? Ya gue sih kalau gue pada prinsipnya kan gue selalu melihat gelas itu half full instead of Mhm half mhm. empty ya. Kalau gue lebih mikirnya, alhamdulillah masih ada kerja gitu loh. Mhm mhm. Maksudnya ngerti kan lo, daripada orang-orang kan banyak banget yang udah aja Betul. cut dan lepas dan segala macam. Dan menurut gue nggak mau terlalu segreedy itu untuk Mhm mhm mhm. memperhitungkan semuanya sehingga yang akhirnya yang karma-karma baik jadi lepas. Itu aja sih. Betul. Kalau emang kita Luar masih bisa biasa. ngerjain, kalau masih kita Benar bisa benar. kerjain dan nggak ngeganggu, ya udah, jangan terlalu gimana-gimana banget. Semoga ya pandemi ini kelar sesuai dengan jadwal yang Juli ya diperkirakan orang-orang gitu kan. Kalau Juli kan kita masih bisa ngejar dan selama itu kan Hollywood masih belum pada banyak yang menyerbu ini, jadi kita kesempatan buat film Indonesia buat merebut pasar di dalam negeri sendiri Iya. gitu. One thing yang gue juga mau info, Mhm mungkin yang teman-teman nonton mhm diskusi juga nanti pasti pada pengen tahu. mhm Kebetulan kan Publicis ini tahun ketiga kita pegang FFI. mhm. Jadi kan Iya, jadi gimana tahun 2 ini tuh? tahun. Nah, menarik kan? Nanti kita akan ada announcement juga, of course. Kita akan ada launching FFI tahun 2020 ini. Kita lagi sibuk meeting bersama Teteh Nia sebagai komite penjurian, Mbak Lasya, komite program, ketua komitenya Mas Lukman, dan ketua pelaksana tahun ini adalah Mhm mhm. Lance. Which is Oh, gue lama nggak denger namanya Lanca tuh. Apa kabar dia? iya. Nah, jadi dan ketua komite komunikasi di atasnya Publicis, Mas Yoris Bastian gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu yang nanti kita akan launching juga ketika waktunya sudah siap. Bahwasanya it's a good discussion juga, karena yang tadinya tahun ini bisa banyak film ya kan Mhm untuk mhm. ikut FFI kan jadinya nggak sebanyak itu gitu. Jadi Iya sih. hal-hal kayak gitu juga yang Teteh Nia juga dengan tim pasti lagi mencari jalan yang terbaik dan terefektif mungkin untuk FFI tahun ini. Jadi mohon supportnya aja Ya, buat semoga FFI lancar 2020. aja. Amin. Berarti kan tetap akhir tahun ya, benernya masih bisa kan ngejar untuk semoga ya, kayaknya bisa lah November ya. Oke, jadi baik lagi tadi sempat kita bahas soal keinginan lo selalu jadi publicist adalah gara-gara lihat Pak John Badalu jadi sering jadi ke luar negeri. Coba Oh tadi katanya iya, mau ceritain tadi gimana. jadi makanya ya Tuhan Maha Baik, dia mungkin memang ketika kita ada intention ke sana lama-lama ada Hmm, jalan. hmm, hmm. Yaitu alhamdulillah kemarin gue baru WhatsApp Tara Basro sama Tia Hasibuan sama Bang Joko. Gue bilang, gila ya, kita beruntung banget Januari kemarin sempat jalan-jalan. Kita kan sempat ke Sundance kan. Hmm. Dan itu exactly di pikiran gue, seorang publisis mestinya tahu caranya untuk nggak cuman di negaranya doang, tapi dia tahu gimana untuk dia terus berkembang untuk punya network juga di luar sana. Jadi ketika tahun lalu, gue ingat banget ketika tahun lalu abang itu dia lagi di mana? Lagi di luar negeri, tiba-tiba jam 3 pagi atau apa dia nelfon gue, "Dek, aku ada kabar gembira apa?" gitu kan. Terus dia langsung ngasih tahu dan itu masih confidential saat itu. PTJ masuk Sundance. Hah? Dia heboh banget, gue juga shock gitu kan. Terus gue langsung yang, "Bang, mungkin nggak sih aku ikut Bang, aku bayar sendiri segala macam, cuma aku pengen belajar." Karena gue merasa momen itu tepat banget buat gue belajar menjadi program director, gimana gue bisa punya network di luar. Kalau misalnya di festival itu kayak gimana, gue nggak pernah sekalipun ke festival film di luar negeri gitu. Apalagi yang sekelas Sundance, bawa film kita juga. Kita tuh dalam arti kata publisisnya PTJ, Publicis gitu kan. Wah, ini sempurna banget gitu kan. Boleh nggak Bang? Wah, boleh. Ntar aku ngomong sama sama Mbak Santi, Hermain gitu kan, Best Entertainment. Ya udah, alhamdulillah banget dapat kesempatan juga dari Mbak Santi. Udah, gue berangkat dan ternyata itu dia.
sosok yang tadi gue mikir cuman mau enak-enaknya aja, oh gue mau jadi publisis supaya bisa keluar negeri, festival segala macam, gue dapetin Januari di mana gue jadi apa ya, belajar banyak banget dan jadi punya network juga banyak dengan publisis di sana. Karena when we get there, kan PTJ itu kan udah ini ada PH di luar juga kan, Ada agent dari luar di ya. LA. Benar, yang base-nya di LA. Jadi mereka udah siapin publisis juga yang dimana pada saat gue nyampe sana gue belajar banyak banget dari dia gitu. So it's such a blessing. Dan akhirnya ya doa gue, niat gue pertama kali mau jadi publisis untuk ke festival film luar negeri kesampaian dengan cara yang luar biasa, nggak bisa lebih sempurna lagi. So I learn a lot. Gue make a great network dengan yang lain. Gue jadi tahu nih kalau misalnya ada festival film perlunya ngapain aja. Jadi gue udah tahu nih mesti gini. Jadi gue excited. Jadi kayak gue nggak pernah berhenti untuk belajar dan meluaskan horizon gue juga gitu. So yeah, I'm so blessed aja. Luar Sempat biasa. ada kesempatan. Gue jadi Doain nanti pengen. gue jadi Cameron Diaz ya. Jadi apa? Bikin Cameron Trailer Diaz juga. bikin nggak, tapi one thing yang gue pernah bahas banget sama Lucky Kuswandi, one of my very best friend, kita pernah punya Slate. Sebelum gue di Publicis kan di Slate itu, gue sama dia tuh pernah punya cita-cita. Aduh, pingin punya tempat yang marketing film, tapi yang bisa bikin trailer juga gitu. Karena kan yang gue lihat bukannya gue bilang trailernya film-film jangan sutradara yang bikin. Cuman kan trailer itu adalah tools untuk menjual produk, ya kan? Dan gue lihat sih kayaknya di Indonesia kayaknya masih sangat kurang banget ya kalau bikin trailer, kurang appealing gitu kalau menurut gue dibandingin kalau di Hollywood ya. Mungkin nggak semuanya punya, karena lo kalau secara logika ketika lo menjual produk lewat trailer, lo mesti punya sense of marketing juga kan? Karena lo mesti bikin trailer ini bukan idealis film kecil atau short film ini actually apa yang lo mau jual di film buat film itu gitu kan. SWOT-nya apa gitu yang bisa dijual. Iya. Jadi ya it's a product gitu. Jadi ya gue malu yang kayak aduh kalau punya trailer company seru banget gitu kan one day. Ya, itu sih angan-angan Cameron Diaz aku. Semoga one day kewujud ya. Jangan lupa ajak gue bisa editing. Yuk. Iya ya, lo editing gue ngatur-ngatur gimana? Ya, setuju nggak? Gue pernah bikin trailer loh by the way. Gue pernah bikin trailer. Trailer hidup loh. Enggak, serius. Gue pernah bikin trailer film. Kalau lo pernah denger dongeng mistis, itu gue bikin trailernya dulu. Oke, gue akan lihat. Kalau gue suka, kita bekerja sama. Oke, sip. Itu gue sumpah stres banget karena gue waktu itu kan filmnya omnibus ya, dan gue harus gimana caranya biar penonton tuh nggak bingung, sekalian kita menginformasikan kalau ini ada banyak cerita di situ. Jadi itu kan nggak mungkin semuanya bisa bisa jadi ambigu, bisa jadi berbaur, nggak karu-karuan. Tapi itu pokoknya, dan gue lihat lagi keren juga yang gue bikin ya, gila ya. Coba ntar aku kasih deh. Kenapa? Tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah, 18 atau 19. Iya baru. Gue kan dulu sebelum di yang terakhir ini kan gue sempat di PH kecil sih benernya, lebih ke web series. Tapi sempat dua film lele. Gue sempat co-producer, associate producer dari 2 film. Film lebar, ya udah salah satunya dicobain bikin trailer, ya udah akhirnya gitu deh, bikin termasuk grafiknya segala gitu, karena emang waktu itu budgetnya lagi nggak ada gitu kan, jadi udah gue iseng-iseng aja gitu. Waduh, seru banget. Kita ngobrol-ngobrol. Sip, oke. Thank you banget waktunya Mbak Bubu. Oh, ini pertanyaan penting banget nih. Oke. Dari nama Nazira Cendur, dari mana ceritanya ada panggilan Tiger Lily Bubu? Tiger Lily nama bunga. Mungkin bunga favorit ya kali ya? Enggak, tato gua. Ya nggak bisa buka. Tato gua Tiger Lily. Iya, kenapa tuh suka sama bunga Tiger Lily? Oke, gue itu kalau warna gue suka warna ungu, karena ungu itu campuran antara biru dan pink. Jadi kebayangkan gue tuh nggak suka yang menye-menye banget. Jadi gue sukanya tuh cewek itu kelihatan fierce, tegas, dia punya soft side, tapi at the same time dia juga bisa intimidating, dia bisa tahu apa yang dia mau. Itu buat gue penting banget. Makanya dari ungu, ada pilihan warna gue pilih ungu.
Tiger Lily kenapa? Tiger keras, Lily cewek banget gitu Oke. kan. So, Tiger Lily jadi Tiger Lily. Kebetulan that was my first tattoo. Tato gue Oke. pertama kali, nanti gue kasih lihat itu adalah Tiger Lily. Bubu itu sebenarnya nama panggilan panggilan di masa lalu yang banyak orang manggil gue Bubu. Ya udah Tiger Lily Bubu. Udah gitu waktu itu gue mau ganti, dimarahin abang. Dek, kamu janganlah Twitternya Tiger Lily Bubu. Biar profesional Nazira Senur aja. Oke. Pas gue pasang Nazira Senur, ya nggak sekenal Tiger Lily Bubu. Ya udah gue balikin lagi Tiger Lily Bubu. Lu pada manggil Nama bubu-bubu gitu kan? gue udah terkenal gara-gara itu Bang Joko Circle K zaman dulu. Followernya banyak banget, 60.000. Ya udah gue nggak mau kehilangan Oh, followers. jadi lu bener-bener waktu itu like jadi viralnya lu gara-gara abang di Circle K itu ya? Lu ngapain waktu itu? Gue inget kasus itu, tapi gue inget kiprah lu di situ jadi apanya tuh? Yang Udah motoin apa gimana? jadi teman segeng, terus udah gitu ya udah pada saat itu ada Zik, ada Zik Ingat. Kasteli, ada Anggun Sutradara, ada Molly. Seingat gue ada Molly Surya. Kita bersepuluh ada kali 3 mobil, terus yang kayak mencoba membantu memecahkan solusi masalah Abang Joko Anwar ini lucu banget. Ya udah pada saat itu gue jadi gue sama Leo tuh sekarang Leo penyiar radio. Gue sama Leo tugasnya adalah masuk Circle K dan acting untuk apa namanya tuh bikin mas-masnya tuh nggak lihat gitu. Apa gimana? Distracting. Mengecoh, iya, distracting gitu. Cuman yang ada gue sama Leo yang terdistract dengan apa yang kita lihat. Itulah pokoknya teman-teman milenial pastinya nggak tahu apa yang terjadi, itu udah kayak 20 tahun yang lalu. Iya, itu gue ingat banget waktu itu saya nggak ada rekaman video, cuma ada foto-foto doang ya waktu itu ya. Itu jadi itu kronologisnya gimana? Abang udah kayak gitu dari mobil atau dia buka di dalam minimarket sih ceritanya? Buka di dalam. Jadi ya memang dia masuk gue sama Leo untuk tidak mau ngasih lihat aja gitu. Apa tidak mengecoh kondisi gitu. Itu lucu banget lah. Cuman yang gue lucu adalah seminggu setelah itu gue dapat telepon dari news ABC News atau apa, stasiun TV Australia. Dia telepon segini. Is this Tiger Lily Bubu? So, what happened? Hah? Gue langsung kayak, wah bang, gila lo se-viral itu sih. Seminggu setelah itu orang masih kayak, dia kira belum berakhir itu, the whole cerita itu. Tuh hebat sih, lucu aja. Itulah nama Gila. Lu katanya demen banget nonton film horor. Dari semua genre itu yang paling demen banget film horor ya berarti ya? Banget, horror dan slasher. Lu bisa nyebutin satu deh, kalau nggak bisa satu, maksimal 5 deh. Judul film yang menurut lo, lu nggak bisa lupakan adegan-adegannya yang bikin lo trauma banget. Kayak misalnya gue yang paling nggak tau kenapa yang paling gue takut banget, bikin gue parno banget nonton film horor. Gimana biasanya gue biasa-biasa aja kalau nonton film horor. Gue paling parno banget nonton Sinister, Bo. Oh ya? Gue lihat lu nonton kan Sinister? Nah, gue tuh nggak tahu kenapa ya tiap kayak nonton footage yang ada di film itu tuh gue kayak terhipnotis nggak sih? Kayak yang apalagi yang apa di satu keluarga digantung itu gue anjir. Iya, jadi haunting gitu ya, scary banget. Yang psychological kayak mindfuck banget gitu buat gue gitu. Kalau lo judul film yang menurut lo? To tell you the truth, bukan hampir lagi. Setiap malam udah dari Januari kali ya. Setiap malam gue nonton satu film horor. Itu gue se-fucked up dan segila itu sih. Dan it makes me happy. Makanya kata Abang sama Tete, gue kayaknya alter egonya begitu. Jadi gue akan sebutin 5 film, tapi gue agak lupa adegan-adegannya. Cuman 5 film ini yang gue nggak pernah lupa ya. In a good way sama in a bad way. In a bad way dalam arti kata film horor yang buat gue traumatized, gue nggak pernah mau nonton lagi. Yang pertama itu kalau yang gue sangat suka Martyrs itu. Sakit jiwa ya, itu sumpah. Sakit jiwa. Oh my god, I think that was one of the most beautiful slasher film yang gue pernah nonton. I love it. Yang kedua Eden Lake itu film Inggris kalau nggak salah. Again gue nontonnya di rumah abang, dia paling lengkap koleksi horornya. Eden Lake ini adalah di mana
ada suami lovers yang dia piknik di lake, di danau. Lalu biasalah diteror dengan the whole city, tapi penjahatnya itu adalah anak-anak kecil. Nah, itu buat gue just the concept of it itu kayak tai banget sih gitu, kayak begal banget tapi kecil-kecil gitu kan. Itu menurut gue oh my god, itu mindfuck banget dan twistnya tuh akhirnya gue suka banget di situ. Terus yang ketiga itu aduh gue banyak banget yang gue suka. High Tension film Prancis juga. Film Prancisnya bahasa Prancisnya apa gue lupa. High Tension itu tentang couples, tentang sahabat cewek sama cewek yang di belakangnya pokoknya akhirnya mereka punya twist yang gue nggak pernah lupa deh. Karena gue suka banget kalau udah nggak bisa ketebak-ketebak itu. Dan jeleknya gue karena gue sangat suka horor yang berbagai macam. Kalau gue udah mulai bisa nebak horor itu, gue tinggalin, nggak gue selesaiin filmnya. Jahat ya. Jadi banyak yang nggak habis. Karena gue kayak kesel yang iya udah ketebak. Banyak banget yang gue tinggalkan 3/4. Nggak boleh gitu sebenarnya. Itu ketiga. Nah, 2 adalah film yang gue nggak suka. Ya, ini trauma. Traumatized, apa itu? Satu aja deh. Satu film yang gue juga suka dan ini buat gue keinget-inget terus, The Shining. Jack Nicholson, ya kan? Itu juga psychological, bikin mindfuck sih menurut gue. Iya. Nah, ini adegannya gue masih ingat. Mungkin nih sama kayak lo, yang gue nggak pernah lupa, bukan adegan di lorong hotel yang semua inget itu ya. Si anak itu kan semua ingetnya adegan itu. Justru kayak shot-shot tentang bagian akhirnya ketika ada gambar foto hotelnya itu terus nambah. Yes. Itu dengan muka senyumnya Jack Nicholson itu kan. Yes. Itu jadi benar. Nah, shot-shot yang kayak gitu yang kayak gue dalam hati anjing gitu kan. Kayak cuman subtle banget, halus, cuman ngepet banget gitu kan. Udah. Nah, satu film yang gue sangat trauma sampai sekarang, actually ada 2 gue sebutin deh. Yang satu Santa Sangre. Si abang suka nih, gue gak tau kenapa. Gue nonton zaman Laserdisc dulu. Gue trauma karena gue itu fobia sirkus. Dan Santa Sangre itu adalah film tentang freak show. Menurut gue freak show itu menakutkan, menurut gue ya. Yang kedua adalah Elephant Man. Elephant Man ini adalah film yang paling traumatis. Kenapa? Karena gue nontonnya umur 5 tahun. Jadi bukan horor ya benernya ya? Iya, punya VHS gitu, terus gue nonton ya gue trauma ya. Ini orang kok mukanya ini elephant gitu kan. Jadi ya udah, hitam putih pula, goodbye. Langsung gue disturb yang lady abis itu. Itu termasuk drama ya benernya kan? Iya, cuma buat gue jadinya horor karena gue nggak di umur yang gue bisa. Gue juga kayaknya nyokap bokap gue juga sampai sekarang nggak tahu kenapa gue nonton film itu. Gue suka nonton sendiri gitu. Ada VHS gitu. Ya itulah. Tapi I love horror films. Banyak, too many to mention. Itu dia film-film horor yang menurut Mbak Bubu adalah yang paling spesial dalam hidupnya. Siapa tahu bisa menjadi rekomendasi buat sobat-sobat diskusi semuanya di saat kehabisan ide mau nonton apa gitu. Ya udah, selamat beristirahat Mbak Bubu, selamat. Bentar lagi buka puasa belum ya? Belum ya waktu ya udah siap-siap itu dulu gitu. Sampai ketemu ya di premier berikutnya. Bye. Thank you banget. Thank you, bye. You.